Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Aryo Permadi dari jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. NIM saya adalah 418240100014. Pada video kali ini saya akan membahas dan menyelesaikan dua studi kasus dari tugas besar mata kuliah pemrograman berlanjut. Untuk studi kasus yang pertama atau studi kasus A, ini mengenai kelayakan mahasiswa untuk memperoleh beasiswa. Jadi pemrograman diminta untuk memasukkan data nama mahasiswa, memasukkan IPK, memasukkan penghasilan orang tua, dan menanyakan apakah mahasiswa ini memiliki prestasi tambahan atau tidak. Kemudian pemrograman diminta untuk melakukan sebuah percabangan kondisi bertingkat. Nest if merupakan sebuah struktur kondisi pernyataan yang di dalamnya ada if dan di dalam if itu terdapat sebuah if lainnya. Apabila IPK lebih dari 3,75, maka mahasiswa dinyatakan layak memperoleh beasiswa. Sedangkan kalau kurang dari 3,75, maka mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk memperoleh beasiswa. Lanjut ke dalam data penghasilan orang tua. Jika mahasiswa yang lebih dari IPK 3,75 namun memiliki penghasilan orang tua kurang dari 4 juta, maka mahasiswa dinyatakan layak untuk memperoleh beasiswa. Sedangkan apabila mahasiswa yang memiliki IPK tinggi namun gaji orang tuanya juga tinggi, maka pemrograman diminta untuk memastikan apakah mahasiswa ini memiliki prestasi tambahan atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus kedua. Studi kasus kedua ini membuat sebuah tabel dan kolom dari suatu bilangan pangkat. Jadi ada bilangan biasa, bilangan asli, kemudian ada pangkat 2 dan juga pangkat 3. Di sini kita diminta untuk melakukan pemrograman looping atau perulangan. Jadi ketika kita memasukkan rumus for INTI sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan 5, dan I++ di dalamnya itu akan terdapat set white atau menentukan sebuah kelebaran dari pemrograman C++. Dan di situ kita memasukkan sebuah rumus for I plus I kali I, dan I kali I kali I. Berikut pemrograman studi kasus A dan juga pemrograman studi kasus B. Aplikasi Dev C++, dan kita akan memulai pemrograman studi kasus A. Jadi pertama-tama kita masukkan include string, kemudian include string. Selanjutnya memasukkan using namespace, string nama, double IPK, double penghasilan orang tua. Oke, bool. Prestasi tambahan. Nanti kita ke input data mahasiswa, teman-teman. Cout, ya, masukkan nama mahasiswa. Kemudian kita pakai get line seperti ini, ya. Lanjut masukkan IPK Anda. Cout, masukkan penghasilan orang tua. Ls. Oke. Penghasilan orang tua. Cout, apakah mahasiswa memiliki prestasi tambahan? Tanda tanya, 1 untuk iya, 0 untuk tidak.
evaluasi tambahan. Kita masuk ke dalam evaluasi kelayakan mahasiswa. Kelayakan mahasiswa. Si out masuk, bukan si out, if IPK lebih besar sama dengan 3,75. If penghasilan orang tua kurang dari sama dengan 4 juta. Oke. Si out mahasiswa. Nama layak mendapatkan beasiswa. Jangan lupa. Kemudian di sini kita else. If lagi prestasi tambahan. Si out. Oke, mahasiswa. Nama layak mendapatkan beasiswa. Else. Si out. Mahasiswa. Nama tidak layak mendapatkan beasiswa. And like. Oke. Sini terakhir rutin 0 titik. Oke, kita lihat guys. Kita lihat teman-teman. Contoh latihan. Ya, ini dia untuk hasilnya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan string karena string itu fungsinya sebagai menyimpan karakter yang banyak. Jadi kita bisa memasukkan banyak karakter. Dan kemudian saya menggunakan double ini karena bilangan pecahan atau floating point-nya itu bisa memasukkan 15 sampai 16 digit. Sedangkan kalau float biasa, kalau kita pakai float itu 5 sampai 6 digit kita bisa masukkan angkanya. Oleh karena itu double itu paling cocok untuk digunakan matematika tingkat sulit. Kemudian saya memasukkan bool ini itu sebagai tanda memasukkan nilai logika. Jadi apabila ada suatu pertanyaan jawabannya iya atau tidak, true or false. Oke. Dan di dalam input data mahasiswa kita bisa lihat ini ada getLine. GetLine ini kegunaannya supaya kita bisa mengisi karakter dengan spasi yang banyak. Intinya tuh bisa menghubungkan antara karakter dan juga spasi. Nah, jadi contoh kalau misalkan kita masukkan nama mahasiswa, nama lengkap saya Bagus Arif Rumadi. Ketika di enter itu nggak error teman-teman. IPK Anda 3,8. Penghasilan orang tua saya 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka outputnya seperti ini kira-kira. Namun apabila kita IPK-nya kurang dari 3,75 yang saya sebutkan sebelumnya, dan saya tidak memiliki prestasi tambahan, maka tidak layak untuk mendapatkan maupun memperoleh beasiswa. Ya, tidak layak mendapatkan beasiswa. Ini untuk persoalan studi kasus pertama. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke dalam Dev C++ untuk menyelesaikan studi kasus B atau studi kasus kedua. Jadi studi kasus B ini mengenai soal looping atau perulangan. Kenapa kita harus menggunakan looping dalam menyelesaikan suatu bilangan, membuat tabel dan kolom suatu bilangan, bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Jadi looping itu apa ya? Looping itu dalam bahasa pemrograman C++ merupakan struktur terkendali yang digunakan untuk membuat blok kode secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jadi looping ini sangat digunakan untuk menghindari penulisan kode yang berulang-ulang secara manual, menghindari duplikasi kode. Contoh nih, misalkan kita mau memasukkan sebuah angka, namun angkanya ini itu tidak bisa mencetak sampai 100 lebih. Contoh, kita nggak bisa mengandalkan penulisan cout sampai 100 kali. Nah, looping ini gunanya untuk itu. Dan tidak hanya itu saja, looping itu juga untuk memproses data. Memproses data, contohnya kita bisa memproses data dalam array. Contohnya kita bisa menghitung total nilai dalam array. Kemudian juga looping itu digunakan supaya pemrogramannya ini tidak akan berhenti, akan terus berjalan sampai penggunanya ini memilih untuk keluar. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan looping yaitu for loop.
Kenapa saya menggunakan for? Karena for ini tuh dia sudah diketahui perulangannya. Berbeda dengan while, do while. Kalau while itu kan dia tidak diketahui perulangannya. Pokoknya tergantung kondisinya itu seperti apa untuk penulisan kodenya. Nah, kalau do while itu sama aja seperti while, namun blok kodenya itu dijalankan selama satu kali saja. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam Dev C++ ya teman-teman. Saya akan screen record dulu. Sabar teman-teman. Kemungkinan ya, ini video akan lumayan panjang. Tapi semoga insya Allah membantu teman-teman dalam menyelesaikan sebuah studi kasus mengenai nested if dan juga looping ya. Jadi kalian juga udah paham gitu tentang looping itu apa, kemudian nested if itu apa. Jadi pada saat di kelas pemrograman lanjut, kalian nggak perlu belajar lagi. Jadi kalian tinggal mengulanginya aja. Oke, di sini kita langsung saja masukkan cout. Oke. Kemudian ini kita tinggal cetak saja. 3. Set white ini tuh digunakan untuk mengatur lebar bidang ya teman-teman. Nah, untuk memunculkan set white itu kita perlu memasukkan iomanip dalam library. Jadi iomanip ini itu dia fungsinya sebagai fungsi deklarasi dan juga manipulator dalam memformat input dan output. Contoh misalkan kita mau memasukkan cout output dan juga memasukkan input. Nah, kita perlu memasukkan kedua itu dan akan muncul library iomanip untuk mengatur lebar bidang, presisi dari sebuah floating point atau bilangan, kemudian mengatur karakter, kemudian juga mengatur mengatur format bilangan dan juga mengatur alignment paragraf. Oke, kita lanjut. Ini jangan lupa dan di end line. Oke, langsung kita buat garis pemisah. Ini garis pemisah. Ini benar ya. Panjang ya. Oke. Looping untuk mencetak hasil. Nah, disinilah kita memasukkan rumus for, looping for ya teman-teman. Jadi INTI sama dengan, ini yang sebelum saya jelaskan teman-teman, INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5, I plus plus. Itu rumus looping. Nah, kemudian kita masukkan saja hal yang sama. Namun bedanya di sini kita memasukkan sebuah looping ya. Apa istilahnya? Integer ya. Oke, kita Ctrl V lagi. Jangan lupa endline teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasukkan return 0. Kita lihat hasil seperti apa teman-teman. Jangan lupa di save dulu ya. Untuk latihan 6. Maka akan hasilnya seperti ini. Bilangan ini 1 ya teman-teman. Ini sepertinya garis pemisahnya terlalu panjang. Oh, mohon maaf teman-teman, saya lupa inline di sini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ketika output yang menampilkan seperti ini, jadi itu ada sebuah tabel dan juga kolom. Tabel bilangan 2 ya, ini bilangan kedua saya belum masukin. Sebentar. Ini bilangan 2 teman-teman. Oke, kita compile lagi. Bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Kalau bilangan 1 itu bilangan asli, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan 2 itu pangkat 2, jadi 1 pangkat 2 tetap 1 ya, karena 1 kali 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Samanya juga seperti pangkat 3. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, 64. 5 pangkat 3, 125. Kira-kira seperti ini untuk membuat looping sampai pemrograman itu ya selesai gitu. Jadi kalau kita misalkan di sini ketik exit ya teman-teman, kita tuh sudah. Bisa ketik exit nggak sih? Oh, nggak bisa. Kalau kita enter itu langsung dikeluarin gitu otomatis pemrograman.